Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikut, disebut padat merayap. Setelah setar awal rem kakinya sempurna, kita lanjutkan ke berikut, namanya padat merayap. Nah, kalau boleh tahu, kamu posisi bukan dalam artian harus benar-benar pintar belajar, tapi pintar mengajar. Nah, makanya aku bilang setar awal rem kaki kayak tadi, kayak gitu ya konsepnya, akan memberikan pengetahuan ke orang awam. Jadi jangan sampai orang awam itu bingung. Jadi semua harus dijelasin. Ya, demikian. Nah, sekarang aku bilang posisi Daniel. Padat merayap, istilah bahasa kalau di LPK saya itu padat merayap. Setelah di finishing tentang pengendalian 3 pedal disebut setar rem kaki. Nah, sekarang jadi padat merayap. Nah, aku bilang begini Daniel. Padat merayap itu mirip dengan setar awal rem kaki pengendaliannya. Tetapi beda sedikit. Kopling full pindah ke remnya, tidak ditekan remnya. Ya, tidak ditekan remnya. Ya, hati-hati. Jadi posisinya kalau andai kata nanjak 25 derajat, ya, jangankan 50, 25 derajat aja. Kopling full pindah ke rem tanpa direm. Habis gerak, nanti mobil mundur lagi nggak? Kalau nggak direm, kopling diinjek full. Pasti mundur kan? Nah, sebelum berhenti Daniel, digas setengah kopling, sempurnakan sentuhan setengah kopling setar awal rem kaki tadi dipakai digunakan di padat merayap. Jadi kopling full pindah ke rem tanpa ditekan remnya. Paham? Sebelum mobil berhenti digas setengah kopling, sempurnakan sentuhan kopling tetap. Karena posisi padat merayap yang pertama tidak ada kata mundur. Karena sebelum berhenti sudah digas setengah kopling lagi. Seperti itu. Tetapi padat merayap ada dua, ada mundur, ada, ya. Tapi ya sempat berhenti. Mobil itu sempat berhenti. Pastikan kalau padat merayap sempat berhenti pasti ada mundur, ya. Hati-hati. Mundurnya seperti setar awal rem kaki, seperti itu. Ke belakangnya cuma 25. Ya, hati-hati. Nah, kalau padat merayap yang tidak mundur tidak sempat berhenti, berarti kamu konsentrasinya lihat orang di depan. Kopling full pindah ke rem. Seberapa jauh pengendalian seperti itu, pengendalian kakinya, supaya benar-benar orang lain tidak terkejar atau kita posisi tidak mundur. Jadi konsentrasi ke depan ke mobil orang lain, makanya jaga jarak ya 2 meter ke depan. Jadi roda mobil orang di belakang itu harus terlihat. Roda mobil yang orang di depan kita, mobil roda belakang harus terlihat. Kopling full pindah ke rem, digas setengah kopling. Kopling full pindah rem, digas setengah kopling. Terus diulang-ulang, tidak ada kata berhenti. Ya, tapi mobilnya pelan. Nah, konsepnya seperti itu. Padat merayap yang ini kamu harus mampu tidak mundur. Hati-hati seperti itu. Oke, nah ini namanya padat merayap ini namanya adalah mereflekan pengendalian 3 pedal. Kalau setar rem kaki itu mengetahui pengendalian 3 pedal. Ya, hati-hati. Mengetahui pengendalian 3 pedal namanya setar awal rem kaki. Nah, kalau padat merayap mah mereflekan pengendalian semua 3 pedal. Jadi semuanya kopling, rem dan gas. Jadi supaya refleks. Oke, konsentrasi. Kopling full, 1 masuk. Rem kaki diinjak dulu, setar rem kaki dulu ya. Ingat, konsentrasi. Ikutin komando, jangan mendahului pindah ke gasnya. Ikutin komando biar kamunya lebih aku terkontrol gitu kan. Karena kamu nggak mungkin kontrol, tapi aku yang lebih kontrol kamu. Gas setengah kopling. Ikutin. Full pindah ke rem, jangan ditekan remnya. Gas setengah kopling. Full pindah ke rem, cepat. Gas setengah kopling. Full pindah ke rem, jangan mendahului pindah ke gas ya. Gas setengah kopling. Nah. Full pindah ke rem. Gas setengah kopling. Gas. Full pindah ke rem. Gas setengah kopling. Asik, mantap. Full pindah ke rem. Gas setengah kopling. Mantap. Full pindah ke rem. Gas setengah kopling. Mantap. Full pindah ke rem.
gas setengah kopling. Mantap. Full pindah ke rem. Gas setengah kopling. Mantap, mantap. Full pindah ke rem. Gas setengah kopling. 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 Mantap. Full pindah ke rem. Oke, lepasin semuanya, lepasin semuanya, lepasin semuanya, lepasin semuanya pengendalian. Oke, aku mengatakan posisi kamu mikirnya mundur. Kok ada mundur ya Pak ya? Tapi yang dikontrol aku bukan mundur Daniel, tapi kamu mikirnya mundur. Tapi aku kontrolnya pengendalian kopling. Walaupun mundur, kamu kaki kirinya nyantai ngangkat kopling menyentuh setengah koplingnya. Yang aku kontrol itu bukan mundurnya kamu. Kamu kelihatannya di kameranya culang-cileng, mikir bola matanya kelihatan ke belakang. Aduh mundur. Padahal si bapak nyuruhnya nggak boleh mundur. Betul nggak? Tetapi kontrol aku ke pengendalian kopling. Ternyata mundur sedikit pun juga kamu nggak grogi, tapi posisi menyentuh koplingnya enak. Itu yang aku kontrol, bukan kamunya. Pikirin mundurnya bodo amat kamunya. Yang penting aku kontrol kakinya kamu, ya, gitu. Karena kalau orang awam itu kalau mikir mundur, jepret tarik lebih. Kadang-kadang getar, kalau kamu nggak ada getar. Nah itu sempurnanya kaki kamu, ya. Makanya pertahankan kemampuan kamu. Jangan sampai kita mundur lagi ke belakang. Biarkan aku yang memundurin. Karena kamu gak butuh untuk mundur, tapi butuhnya untuk ke depan. Kan gitu ya, hati-hati. Jadi kamu kan kalau udah ke depan kan aku seneng juga. Mampu berarti kamu untuk bergerak ke atas. Seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Jadi sekarang aku bilang Daniel, kamu tuh belajarnya naik. Makanya kalau pakai mobil sendiri, kalau mau belajar, ya cari nanjak, jangan kemana-mana. Ketahui dulu, adaptasi dulu mobil yang dipakai kamu. Tanyakannya nggak usah nagrek, hancur mobilnya. Tapi butuhnya 25 derajat. Di sini biasa lebar, jalannya baros, enak nyot, ngereflekin kaki, kan gitu. Nah sekarang penjelasan Daniel. Aku bilang padat merayapnya sedikit pun tidak mundur. Ingat, rasakan gerakan mobil. Bagaimana cara mengendalikannya? Oke, kopling full, satu masuk. Ini tidak mundur padat merayapnya, ingat. Yang barusan ada munduran dan rem kaki. Tekan dulu, setar rem kaki biasa pertama. Rem kaki. Nah, gas setengah kopling Daniel, cus. Full pindah rem. Gas setengah. 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 Full pindah rem. Lepasin semua pengendalian biar aku. Oke. Daniel itulah namanya padat merayap, bermacam-macam. Ada yang tidak mundur, ada yang tidak mundur. Kamu mesti tahu, kalau mundur sedikit berarti kamu sempat berhenti, berarti telat pengendalian. Tetapi walaupun telat, tidak boleh untuk kerepotan. Tetap santai aja mengendalikan kopling.
Nah, barusan tidak mundur. Nah, seperti itu pengendalian tidak mundur. Tidak sempat berhenti, masih kenceng, udah digas setengah kopling. Tetap walaupun sambil gerak, kopling tetap tidak rusuh. Lebih santai. Diartikan karena masih gerak. Pak, kalau andai kata cepat, boleh silakan cepat, tapi yang penting kopling sentuhannya adalah mantap, lembut. Kamu aja pengennya yang cantik. Kasar gimana dapat? Betul gak? Kalau andai kata kamu posisinya lembut, sejelek apapun kamu, tetap dapatnya yang cantik. Karena kamu lembut. Beretika, dalam artian di jalanan itu harus beretika. Jangan sampai berbicara doang harus beretika, di jalan juga harus beretika. Tidak boleh kita ada kemunculan marah di jalan. Jalan ini untuk bersama, kan gitu. Kenapa orang marah? Karena yakin itu posisinya tidak beretika di jalanan. Makanya kita jangan main-main, beretikalah di jalan. Makanya profesional sebagai pengemudi, jangan sampai main-main. Makanya aku bilang, Daniel ini bagus di awal. Nah, tadi keluar kantor nanjak sedikit, kaget murah ada orang. Susah ngangkat koplingnya. Betul gak? Aduh, ada orang pak. Kan setengahnya ada yang gerak, ada yang tidak. Ada yang kencang, ada yang gerak sedikit. Yang mana kita pilih, kan gitu. Kamu tuh bertentangan dengan takut. Setelah ini insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dari segala hal. Mungkin tadi takut, besok enggak. Gitu kan. Pak, ada mobil masih banyak. Tadi kamu, nah sekarang mah mungkin tahu caranya. Oh begini ya Pak. Karena padat merayap setar awal rem kaki itu nanti ada kombinasi dengan pengendalian bawah dengan pengendalian atas. Bawah itu kaki, atas itu kemudi. Nanti disinkronkan dengan perasaan. Makanya evaluasinya adalah di jalan menikung. Belum apa-apa ke jalan menanjak, bisa setar awal rem juga belum, dibawa ke tikungan, bikin edan kata orang bawa mobil. Karena gak bisa padat merayap. Di tikungan itu Daniel kalau dijelasin harus bisa padat merayap. Makanya aku menjelaskan di awal, 4 materi yang disampaikan hari ini baru 2, yakinkan posisinya itu untuk pengendalian semua medan. Ingat posisinya ya, jangan main-main dengan kita. Itu penjelasannya. Yang penting kita itu bisa aja pelan. Bagaimana sih Pak kalau pelan? Nah, kayak barusan. Nah, hati-hati. Pak, geraknya lebih pendek, berarti lebih sigap. Pengendalian padat merayapnya lebih sigap. Kalau mau pendek gerakannya. Kalau Pak, kalau panjang, ya lama, santai aja lama gitu pengendaliannya. Kalau sigap itu biasanya 50 cm. Pengendalian 50 cm pengendalian. Ya, setengah meteran. Setengah meter kendalikan, kopling ball pindah rem. Jalan lagi, kopling ball pindah rem. Jalan lagi, kopling ball pindah rem. Bukan gitu. Jadi 50 cm 50 cm. Kalau Anda kata 1 meter, kamu lebih santai dong pengendalian. Nah itu. Makanya orang itu yang harus mampu adalah gerak mobil, ditanyakan itu pendek yang harus mampu kita pengendaliannya. Bukan panjang. Kalau panjang mah kamu bisa aja. Makanya banyak orang yakinkan kalau latihan itu, oh di jalan Pak udah mantap saya Pak. Udah mantap Pak, saya keliling Cimahi Pak. Benar Pak. Berarti Pak melancarkan. Pas berhenti ditanyakan bagaimana, bingung itu. Bukan dalam artian itu melancarkan, posisinya bahaya itu. Nah, Pak, saya pernah Pak ke Jalan Cimahi Pak, tapi malam jam 12. Belajar apa? Keliling Cimahi Pak. Bisa Pak. Berhenti ditanyakan, gak tahu Pak. Nah itu jangan sampai ketika itu kamu posisinya. Jangan main-main dengan saya. Jawabannya nanti dipatahkan sama aku sendiri nanti ya. Seperti itu. Oke Daniel, karena padat merayapnya benar-benar sudah paham, yakinkan seperti itu. Nah aku akan memberikan ilmu pengetahuan yang lanjut. Nah materinya yang ketiga. Oke, sekarang aku bilang Daniel begini. Padat merayap itu untuk mereflekskan ya pengendalian 3 pedal. Kalau setar awal rem kaki itu untuk mengetahui pengendaliannya 3 pedal bagaimana caranya, kan gitu. Kalau padat merayap untuk mereflekskan semua pengendalian 3 pedal. Nah, yang berikut padat tersendat. Ingat, padat tersendat hampir mirip dengan
apa namanya, pengendaliannya hampir mirip dengan setar rem kaki. Pengendaliannya, jarak pengendaliannya. Kalau padat merayap itu 50 cm, pengendaliannya harus benar-benar mampu kamu secara pengendalian ditanyakan. Gerak pengendaliannya ke depan 50 cm 50 cm. Kalau 1 meter ke depan, ya 1 meter lebih, ya itu lebih gampang. Nah, yang pendek kamu lebih susah. Nah, pada tersendat itu beda sedikit, cuman 25 pengendalian. 25 cm pengendalian, berarti sejengkal Pak. Iya. Butuhnya tuh di sebelah kanan, ada jalan. Nah, kamu posisinya dari sana arah ke Cimahi, kebayang nggak di situ? Oh, harus padat merayap, padat tersendat. Dari sini? Ya, dari sana tuh, dari sana ke situ. Lebih apa gini aja pertanyaan saya, harus panjang apa pendek gerak mobil? Pendek. Nah, pendek kan. Kalau panjang itu padat merayap. Nah, pendek kamu 25 karena tuh banyak orang. Nah, dari sana itu dari dalam kamu padat tersendat mainkan. Jadi jangan sampai kepanjangan. Kalau kepanjangan ada sesuatu nanti. Nah, itu maksudnya. Jadi pengendalian padat tersendat. Nah, disebut padat tersendat itu begini Daniel. Pengendaliannya cuma kopling dan gas, tidak pindah ke rem. Itu pada tersendat. Pengendalian cara mengendalikannya adalah untuk yang dikendalikannya kopling dan gas. Hati-hati. Berarti kopling di pompa, gas di pompa, tapi kecil dong gasnya, nggak usah gede-gede ya. Wow, gitu. Kan di teori kan pertama gitu. Wow, Papa suaranya enak Pak, tapi saya goper Pak. Kan harus gitu tantangan itu ya, harus mampu kau. Nah sekarang aku bilang posisi begini, koplingnya tetap setengah kopling, tapi cepatnya lebih cepat dibanding padat merayap, lebih sigap ya. Tetapi tetap setengah koplingnya tentunya harus lembut dong, walaupun posisi seperti itu. Jadi full setengah kalau koplingnya gitu. Nah, secara kolaborasi begini, begitu digas kopling setengah, begitu kopling diinjak kok gasnya diangkat, lepas ya, dilepasin, digas lagi kopling angkat lagi. Itu 25 pengendalian. Gas setengah. Jadi gas sedikit kopling setengah, gas sedikit kopling setengah. Cuman biar cepat ya, paham kamunya, biar cepat dibahasanya begini. Gas setengah kopling. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi 25 pengendaliannya itu. Juga ada, kamu nanti di pasir ada gorong-gorong tuh. Aduh, di pasir ada ke Gunung Batu, dari Gunung Batu ada ke pasir, dari Gunung Batu ada ke bawah ke gorong-gorong. Kita ke arah Gunung Batu dari gorong-gorong. Gila, ada juga dari arah kita itu ke pasir. Aduh ampun, nah itu di situ harus benar-benar kamu siap-siap aja di situ. Habis gorong-gorong tahu kan, pasir? Gila di situ. Tek. Aduh, kalau kita panjang dikit udah jedor. Hati-hati, karena di situ nggak ada stopan. Hati-hati, nggak ada stopan di situ, lampu stopan. Ya, hati-hati, nggak ada di situ. Pak Ogah doang. Bahaya, Pak Ogah juga musingin di situ. Hati-hati. Sekarang Daniel posisinya gini.